mewujudkan mimpi-mimpi itu. A young man named Ricky, every morning, rushes to start his activities. Having no alternative but to work diligently to fulfill his daily needs. Fueled by his enthusiasm and hard work, every morning, millions of young people in Indonesia start their day with hope, hoping for a good job, fair pay, and a better life. However, does reality match these expectations? We had discussions with young people and young workers, and they shared their stories. Nama saya Ayasi Subagja, saya member dari YCW Indonesia. Pekerjaan saya adalah petani muda yang ada di distrik Bekasi. Tujuan saya bergabung pada YCW Indonesia untuk memperoleh pendidikan bagi petani muda yang ada di wilayah saya, yaitu Kabupaten Bekasi. Yang seperti kita lihat bahwa petani muda yang ada di Indonesia itu tidak mendapatkan pendidikan dari pemerintahan. Kita petani muda yang ada di Kabupaten Bekasi tidak mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS dan yang lainnya. Saya berharap pengetahuan kita mengenai jaminan sosial karena menjadi member YCW, adanya kita mengetahui jaminan sosial apa saja yang harus kita dapatkan sebagai petani muda yang ada di Indonesia. Halo teman-teman, kenalin nama aku Bella. Aku adalah salah satu barista di sendiri. Aku dapat upah tuh masih kurang dari UMR, dan untuk jaminan sosial seperti BPJS kami belum mendapatkan hal tersebut. Ya, untuk itu saya berharap pemerintah lebih peka untuk memberikan jaminan sosial seperti BPJS atau lebih memperhatikan upah sebagai pekerja muda di Indonesia. Saya mulai dari ojek driver Shopee Food kurang lebih 1 tahun lebih. Alasan saya menjadi Shopee driver karena lapangan pekerjaannya semakin menyempit. Saya sudah mencoba untuk beberapa lamaran yang saya masukkan kepada perusahaan-perusahaan. Cuman hasilnya emang kurang memuaskan. Dan agar ekonomi saya bisa tercukupi, saya memutuskan untuk menjadi driver Shopee Food. Kalau soal segi pendapatan tergantung sih. Cuman rata-rata saya pribadi bisa sehari 60.000 sampai 100.000. Itu juga kalau misal lagi rame-rame, kalau lagi enggak. Paling biaya untuk sekali pengantaran paling kecil 6.500-an. Resiko bekerja di lapangan bisa juga dari awal, mulai dari kemacetan, dari kecelakaan berkendara, dari lamanya mengantar pesanan. Kadang konsumen itu mengomplain kepada driver karena makanannya kadang terlambat, kadang rusak. Padahal konsumen tersebut tidak tahu gimana kondisi di lapangan. Bisa saja di restonya terlalu lama untuk menyajikan makanan, bisa saja ada kemacetan di jalan atau kecelakaan di jalan.
jaminan kesejahteraan dan sosial mungkin tidak ada. Kalaupun ada, kita harus mendaftarkan diri kita sendiri. We are also discuss with the Alliance and network of YCW Indonesia, labor law experts such as Legal Aid Institute who understand labor law. Menurut saya masalah terbesar yang dihadapi pekerja muda di Indonesia saat ini, lapangan pekerjaan yang kurang, kemudian pendidikan tuh yang nggak mengarah ke apa sih kebutuhan lapangan kerja pada saat ini, keterampilan juga maksudnya tuh kurang diarahkan untuk kebutuhan lapangan pekerjaan saat ini. Kemudian apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah melindungi hak buruh? Tentunya ya belum bisa melindungi hak-hak buruh. Waktu itu Undang-Undang 13 tahun 2003 masih dirasa agak lebih baik lah karena ada jaminan, seenggaknya ada jaminan pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan, misalkan dengan sudah bekerja lebih dari 2 tahun itu harus diangkat menjadi karyawan tetap, kontrak-kontrak juga tidak cenderung pendek gitu ya. Tapi pasca itu ada undang-undang Cipta Kerja, malah kesannya bahwa kontrak jadi dilegalkan gitu, tidak ada batasan minimum sampai kontrak per bulan pun terjadi. Ketidakpastian atau jaminan keberlangsungan kerja tuh jelas tidak ada saat ini. Karena memang sekolah ya formalitas gitu ya maksudnya tuh, sehingga untuk bekerja tuh cenderung bingung mau bekerja seperti apa, jauh terhadap passion ya. Misalkan saya sekolah di SMK dengan jurusan apa gitu, untuk bisa dapetin pekerjaan yang sesuai dengan jurusan sekolahnya aja sampai tidak terlalu dipentingkan gitu. Yang penting mendapatkan pekerjaan. Sudah mendapatkan pekerjaan, dikasih judulnya magang misalkan. Dengan magang itu tidak sesuai juga gajinya. Ngobrolin upah minimum misalkan di daerah Kabupaten Bandung 3 juta sampai 3 jutaan ya, 3 jutaan. Tapi masih mau gitu untuk bisa bekerja hanya dikasih gaji 1,5 juta karena dengan alasan fresh graduate. Berarti kan sama sekali tidak ada jaminan gitu ya. Itu dianggap dimaklumi aja gitu. Yang penting karena ada bahasa mulai kerja jangan mentingin dulu gaji, jangan ngobrolin dulu itu, yang penting kita belajar. Hal-hal itu masih terstigma lah di kita. Tentu saja upah di kita masih jauh dari kata layak. Every young people and workers must receive and have social protection as a basic right to live a decent life and develop fully. Social protection is important to protect young people and workers from various risks, such as illness, accidents, job loss, and old age, so that they can meet the basic needs of a decent life. Pada dasarnya berhubungan dengan jaminan perlindungan sosial itu menjadi bagian yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Di negara Indonesia ini ada 3 pilar yang harus didapatkan oleh setiap warga, termasuk yang pertama itu jaminan pendapatan dan penghasilan dan jaminan pekerjaan. Yang kedua itu jaminan perlindungan sosial, dan yang ketiga adalah jaminan kebebasan berekspresi, berserikat, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan perlindungan sosial, kita tahu bahwa di Indonesia itu tidak semua para pekerja, terutama pekerja muda itu di-cover ataupun diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Nah, ini menjadi salah satu pekerjaan rumah ataupun isu penting bagi PPMP ataupun YCW Indonesia yang saat ini sedang kita lakukan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh YCW adalah bagaimana setiap pekerja muda itu, baik yang ada di sektor formal maupun sektor informal, mereka mendapatkan hak atas jaminan perlindungan sosial. Apa saja yang harus didapatkan oleh para pekerja ini? Yang pertama adalah jaminan hari tua. Nah, ini
tidak semua pekerja yang formal pun sekarang didaftarkan atau mendapatkan perlindungan jaminan hari tua. Jadi masih tetap harus kita menuntut kepada pihak perusahaan agar para pekerja muda ini, terutama buruh-buruh yang statusnya kontrak, outsourcing, harian lepas, ini bagaimana mereka bisa mendapatkan jaminan hari tua. Yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja. Ini tidak sedikit ya sektor-sektor pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja muda ini, baik di buruh formal maupun informal, sangat berisiko terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Termasuk juga anak-anak buruh pekerja muda yang ada di Indonesia saat ini, tidak semua mereka mendapatkan hak-hak terhadap jaminan kecelakaan kerja. Termasuk juga buruh yang ada di sektor online platform. Yang selanjutnya adalah jaminan kematian dan jaminan pensiun. Nah, ini juga tidak sedikit, terutama di buruh-buruh informal, ketika mereka meninggal sama sekali tidak ada asuransi ataupun hak yang didapatkan oleh para pekerja, khususnya di buruh informal maupun buruh formal. Nah, ini sangat penting bagi PPMP bahwa yang namanya perlindungan sosial itu sudah menjadi hak dasar bagi setiap warga. Nah, apalagi kita sebagai para pekerja ya yang ada di sektor buruh formal dan informal. Di YCW Indonesia kita mengorganisir para pekerja muda di sektor pekerja formal dan informal. Di YCW Indonesia kita memberikan penyadaran tentang hak-hak para pekerja muda dengan menggunakan metodologi YCW. Dan survei tentang kebutuhan pekerja muda untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan menjadi tuntutan dan keinginan para pekerja muda pada saat ini, termasuk perlindungan sosial. Di YCW Indonesia, kita mempunyai beberapa isu dan kampanye seperti upah layak, perlindungan sosial, kesetaraan gender, sosial solidarity ekonomi, pendidikan yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain. YCW is international movement that organizing young people and young workers who face exploitation and precarity in their working and living conditions. We pursue our mission education through action by using our methodology. See, judge, act. This way we start from the individual reality and start a process of individual and collective awareness raising that aims to empower the young workers and provides them with the necessary tools to transform their realities and our societies. Sebagai gerakan internasional, YCW Aspak bersama dengan gerakan nasional yang ada di Asia Pasifik, kita terus bersama membawa isu yang sama, karena sampai saat ini kita masih bisa lihat di beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, India, Pakistan, dan beberapa negara lain di Asia Pasifik, mereka memiliki isu dan permasalahan yang sama khususnya untuk para pekerja muda. Tidak semua pekerja muda di negara Asia Pasifik sudah bisa mendapatkan dan mengakses jaminan sosial. Untuk itu, YCW sebagai gerakan internasional sampai saat ini kita masih berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak para pekerja muda, khususnya seperti perlindungan sosial bagi para pekerja muda. Dan juga kita sudah melakukan beberapa investigasi melalui survei. Kita melakukan juga penyadaran kepada para pekerja muda di Asia, bagaimana mereka bisa mengakses perlindungan sosial bagi mereka. Secara garis besar kita akan terus komitmen sampai saat ini dengan beberapa isu di Asia Pasifik tentang perlindungan sosial. Harapan kita memang perlindungan sosial ini akan didapatkan oleh seluruh pekerja muda di dunia, tidak hanya di Asia, dan ini akan kita bahas, kita akan terus bawa, kita akan kampanyekan dari nasional, kontinental, sampai ke internasional.